cek cek dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ya, di masa pandemi seperti ini kita harus selalu jaga kondisi ya agar tetap sehat, tetap fit gitu ya. Imun kita juga biar harus kita jaga ya biar tetap prima gitu ya. Ya, jangan lupa pakai maskernya saat bepergian ya, dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak dan sering-seringlah untuk cuci tangan. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ya. Virus corona ini juga semoga saja bisa segera hilang dari negeri kita tercinta ini gitu ya. Ya, pada video kali ini Kang Abdur akan berbagi atau sharing-sharing ya mengenai sesuatu hal ini yang mungkin bermanfaat sekali buat teman-teman semuanya ya ini. Semoga saja bermanfaat ya. Oke, video kali ini Kang Abdur akan bacakan ya dari artikel dari IDN Time-nya. Semoga bermanfaat ya ini. Ya, pada video kali ini Kang Abdur akan membahas atau membacakan ya tipe-tipe orang. Biasanya pernah nggak sih kita itu dibohongi seseorang gitu? Mungkin kalau kita langsung bertatap-tatapan ataupun berhadapan itu mungkin mudah untuk mengetahui oh kayaknya ini sedang berbohong gitu ya. Nah, kalau di sini Kang Abdur akan berbagi cermatilah ini 9 tipe chat ini tandanya seseorang itu sedang membohongi kamu gitu ya. Ya, tentunya ini asik sekali buat kamu yang sering chattingan dengan doi kamu ya ataupun dengan orang lain ini mungkin nanti ya. Nanti kamu bisa lihat dengan 9 tanda-tanda ini kita bisa tahu kalau orang ini sedang membohongi kita. Ya, langsung saja Kang Abdur akan bacakan ya. Orang yang sedang berbohong bisa kita deteksi ya dari tanda-tandanya yang ia tunjukkan. Baik itu lewat bahasa tubuh, gerak-gerik maupun gaya berbicaranya. Namun bagaimana caranya mengetahui seseorang yang sedang berbohong melalui chattingannya? Bisa melalui WA, Messenger, ataupun yang lainnya gitu ya. Ternyata kamu tetap bisa mengetahui kebohongan itu dengan lawan bicara kamu hanya dengan lewat chat. Ini dia 9 jenis chat yang jadi tanda orang itu sedang berbohong. Ya, yang pertama yaitu jawaban yang bertele-tele. Nah, misalkan ya, apa kemarin kamu pergi tanpa kamu ngajak aku misalkan. Dia jawabnya gini, enggak kok, aku di rumah seharian. Jaga rumah, beresin rumah, aku nggak kemana-mana. Jadi jawabannya itu seakan-akan panjang gitu ya, nggak langsung to the point. Misalkan, kemarin kamu pergi tanpa ngajak aku misalkan. Dia jawab misalkan, harusnya kan dia langsung des gitu jawabnya. Tapi ini enggak, dia malah menyebutkan kesibukannya. Padahal kita kan nggak bertanya tentang kesibukannya dia gitu. Orang yang tengah berbohong cenderung lebih banyak berbicara ketika pertanyaan itu bisa dijawab langsung, tapi dia malah bertele-tele. Itu menunjukkan dia itu sedang berbohong gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu lama menjawab pesan kamu ya. Misalkan kamu chatting gitu ya, kamu di mana gitu, itu jam 11 lewat 8 menit misalkan. Nah, kemudian dia itu nggak balas-balas gitu. Kena macet nih gitu misalkan. Dia itu tidak membalas pesanmu padahal kamu tahu dia itu bukan tipe orang yang mudah lepas dari ponselnya atau handphonenya. Ini tandanya dia sedang menghindarimu, makanya dia berbohong. Oke, yang ketiga yaitu mengulangi informasi yang sama. Misalkan kamu selingkuh kan, misalkan kayak gitu chat kamu ya.
dia cuma teman aku, kita itu udah kenal lama banget, beneran deh dia cuma teman aku aja. Orang berbohong cenderung mengulang-ulang perkataannya agar kamu percaya padanya dan agar terlihat meyakinkan. Kamu harus peka kalau dia sudah ngomong berulang-ulang seperti itu, berarti tandanya, nah itu ya. Oke, yang keempat yaitu mengetik terlalu lama. Apa kamu ngomong tentang rahasia itu ke orang lain? Misalkan kamu tanya seperti itu. Nah, kamu ngechat seperti itu 11+1 misalkan. Terus dia itu kalau di chat WA itu kan ada ya, Bagio sedang mengetik, Bagio sedang mengetik, Bagio sedang mengetik. Nah seperti itu. Jadi dia mengetik terus tanpa selesai-selesai. Mungkin dia itu kan nulis hapus gitu ya, karena dia itu berbohong gitu. Kalau dia tidak juga mengemukakan balasan padahal dia sedang mengetik itu, bisa jadi karena dia mengganti-ganti jawabannya. Dia menjawab lalu menghapus, menjawab lagi dan menghapus lagi, makanya itu lama sekali. Nah, dia itu mencari jawaban yang pas. Oke, yang kelima yaitu tidak menjawab pertanyaan yang kamu ajukan. Misalkan, kamu sudah sampai mana sekarang? Nah, itu dia itu malah istilahnya nyelewangke. Kamu bawa power bank, aku mau pinjam nih. Nah, dia jawabannya malah gitu misalkan. Dia malah mengalihkan perhatian dan membuat kamu itu seakan-akan harus lupa dengan pertanyaanmu. Orang yang berbohong akan melindungi dirinya dengan membuat subjek yang diganti gitu ya. Jadi kamu itu diharuskan lupa dengan pertanyaanmu. Ngomong no ya pokoknya. Oke, yang keenam yaitu membuatmu merasa bersalah ya. Misalkan ada kamu chat itu gini, kamu beneran pergi kemarin sama dia gitu. Terus dia jawabnya gini, kenapa sih kamu mikirnya gitu? Kamu nggak percaya kan sama aku misalkan. Aku nggak nyangka kamu nggak percaya dengan aku lagi. Nah, karena dia tahu dia itu berbohong, makanya dia akan membuatmu merasa bersalah supaya kamu tidak lagi menuntut kejujurannya. Jangan mau dibalikkan keadaan seperti ini ya. Dia yang berbohong, dia yang harus merasa bersalah, bukan kita yang menanyakan gitu ya. Jadi kamu tanyanya sesuatu kayak tadi, kamu beneran pergi sama dia misalkan. Nah, dia itu malah menyalahkan kita gitu. Wes ngene iki wis angel pokoknya. Kita harus bisa pandai-pandai lah. Pokoknya kalau ada chat yang seperti ini, pokoknya indikasi itu. Oke, yang selanjutnya yaitu menuduh. Misalkan tadi, kamu beneran pergi sama dia. Dia jawabnya malah gini, kenapa sih kamu selalu mikir negatif tentang aku? Kamu selalu aja nyalain aku, kamu itu jahat misalnya. Karena dia itu tahu dia berbohong dan dia tidak mau disalahkan, makanya dia itu akan menuduhmu selalu ya melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan atau tidak kamu rasakan. Kamu beneran pergi sama dia kemarin gitu misalkan. Dia malah jawabnya, kenapa sih kamu selalu berpikir negatif tentang aku? Wes ini wes angel pokoknya. Pokoknya kalau ada chat seperti ini, pokoknya kamu siap-siap aja deh. Oke, yang berikutnya yaitu berkelit-kelit gitu. Contoh ini, berkelit-kelit yo istilahnya orang ngaku nih gitu ya. Contoh seperti ini, kapan kamu bakal ngembaliin bukuku? Nah, dia malah jawabnya gini, oh maaf, kamu butuh cepet ya. Dia kayak orang ngomong maksudnya arep belake kapan, malah dia balik nakoni. Karena dia itu berbohong, makanya dia berkelit dan tidak mau mengaku. Peka ya kalau dia lagi bohong, misalkan ada chat yang seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah komplain. Kenapa kamu kemarin nggak bilang sama aku? Misalkan kamu chatnya kayak gitu ya. Nah, terus dia itu jawabnya gini, bisa nggak kita bahas itu nanti aja? Aku itu lagi pusing dari kemarin nggak enak badan. Nah, ini wes ono ngene iki, pokoknya kamu ki siap-siap ngerti, wes etok-etok. Wes etok-etok ki manut wae lah karo chattingane, etok-etok ora ngerti lah nek dhek ngapusi.
Kenapa kamu kemarin nggak bilang sama aku? Bisa nggak sih kita bahas itu nanti aja? Loh, takon malah kon jawabku. Nah, kalau dia komplain padamu, tandanya dia tidak terima bahwa kamu itu sudah mulai tahu dia itu sedang berbohong ya. Jangan sampai kamu terlalu atau termakan komplainannya dan mau saja dikecohkan karena perkataannya. Nah, itu dia beberapa tipe chat yang bisa jadi tanda seseorang itu sedang membohongi kamu ya. Memang ini nggak bisa memastikan seseorang itu 100% berbohong kepadamu. Tetapi ini bisa dijadikan acuan bila ada seseorang yang chat dengan kamu, tipe-tipe atau model-modelnya itu seperti ini, kayak mau neng dhuwur gue pokoknya. Wes pokoknya kurang lebihnya itu dia berbohong. Oleh karena itu kamu juga perlu melihat kebiasaan dan tanda-tandanya ya. Karena ini juga tidak 100%, kamu juga harus rentetan istilahnya itu keseharian dia itu seperti apa, emang seperti itu gayanya ataupun baru kali ini. Nah gitu kan kamu juga harus mengetahuinya gitu ya. Oke, sekian dulu dari Kang Abdur ya, semoga ini bermanfaat ya. Bila ada yang ditanyakan mungkin bisa taruh aja di kolom komentar ya. Tentunya asik sekali tadi ya. Jadi kamu bisa tahu ya, jadi orang yang sedang punya rencana berbohong nih sama kamu itu chattingannya seperti itu. Tapi ini enggak 100% ya, mungkin 100% benar dia itu berbohong gitu. Ya ini hanya sekedar, saya hanya sekedar membaca aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Oke, kalau kurang lebihnya ya mungkin teman-teman bisa coba saja ya dengan meneliti chat-chat orang yang biasa Anda lakukan chatting dengan dia gitu ya. Oke, sekian dari Kang Abdur ya. Semoga kita selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari virus corona ini. Semoga video ini juga bermanfaat buat teman-temannya. Buat teman-teman semuanya ya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.